Shalom, selamat pagi buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali lagi di ibadah kita sekolah minggu di pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang berkata, "Hai kamu yang cantik." Lagu Halo Halo Hello Hello. Tiba saatnya kita akan berdoa pembukaan. Mari semuanya tunduk kepala, tutup mata. Tidak boleh ada yang ganggu kiri kanan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami anak-anak-Mu di sini berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi lagu yang bertemakan tentang kasih, yang berkata, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Baik, kita akan bermazmur pada Tuhan. Untuk itu, mazmur pujian kita akan terambil dalam Mazmur 118 ayat 1a. Mazmur pujian kita berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita ulang bersama-sama Mazmur 118 ayat 1a yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita akan bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh yang di belakang. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Oke, untuk meresponi Mazmur pujian kita, sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata kasihnya seperti sungai. Untuk adik-adik, siapkan persembahannya dan jangan lupa menaruhnya di amplop.
kita yang telah kita kumpulkan dan juga sekaligus akan berdoa untuk firman yang akan didengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji, yang syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau mau menerimanya. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pelayan firman. Untuk pelayan firman, silakan. Shalom adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana keadaan kalian? Iya, Bapak harap supaya kalian menjaga kesehatan ya, karena di masa pandemi corona ini ya, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan harus menjaga kesehatan karena Tuhan berikan hikmat kepada kita. Nah, adik-adik, tadi kakak-kakak pengasuh ya sudah mengajak adik-adik memuji Tuhan, kemudian sudah bermazmur, juga sudah berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak langsung masuk saja dengan cerita tentang firman Tuhan. Ya, adik-adik terkasih, pagi ini kita akan mendengarkan cerita yang mungkin adik-adik bisa menganggap itu satu dongeng ya. Oke, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang sudah pernah mendengar dongeng Malin Kundang? Ya. Kalau ada, Ibu Malin Kundang mengutuk anaknya menjadi batu. Itu dongeng. Ada juga dongeng seekor ikan mas bisa berbicara kepada seorang anak manusia, ya. Nah, adik-adik yang terkasih, tetapi cerita kita di pagi ini kita mau bercerita mengenai seekor hewan berbicara kepada tuannya atau kepada manusia. Nah, adik-adik, di kesempatan pagi ini ya, Bapak akan memulai dengan satu cerita tentang seorang yang bernama Bileam. Bileam ini adalah seorang bangsa Israel, tetapi ia dikaruniai oleh Tuhan suatu karunia, yaitu bisa memberkati dan bisa mengutuk orang, dan orang-orang yang dikutuk ataupun diberkati itu akan mendapat upahnya atau akan mendapat suatu masalah kalau kena kutuk. Ya, jadi orang ini orang yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kata-katanya yang selalu mujarab ya. Nah, adik-adik yang terkasih, Bapak mulai cerita dengan seorang yang bernama Bileam ya. Dengan keledainya, dia mempunyai seekor keledai betina, dan keledai itu dia selalu gunakan setiap saat. Jadi sangat berguna keledai ini, ya. Dan keledai yang setia ini ingin juga melindungi tuannya. Siapa tuannya tadi? Ya, Bileam, ya. Nah, Bileam ini dia seorang yang baik hati, tetapi dia juga selalu mengikuti anjuran ataupun orang-orang lain yang ingin mendapat bantuannya ya. Nah, Bileam ketika saat itu berada di tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel, ada seorang raja. Rajanya adalah raja orang Moab atau bangsa apa? Bangsa Moab. Namanya Raja Balak ya. Raja Balak ini dia sudah mendengar cerita bahwa bangsa Israel mengalahkan bangsa Amori yang dipimpin oleh siapa? Nabi Musa, betul ya. Jadi Nabi Musa memimpin bangsa Israel lalu mengalahkan bangsa Amori. Ketika bangsa Amori dikalahkan, lalu Raja Balak mendengar bangsa Israel akan melewati kerajaan Moab. Maka Raja Balak dia bilang begini, aduh, saya harus mencari seorang yang bernama Bileam. Karena orang ini dia punya kata-kata manjur. Kalau memberkati, orang mendapat berkat.
kalau mengutuk atau membenci orang mendapat kutukan. Nah, sama seperti yang tadi cerita tadi tentang apa tadi? Ya, ibu malin kundang yang mengutuk ya. Nah, adik-adik yang terkasih, cerita nyata ini yang ada dalam Alkitab ya bermula ketika Raja Balak mencari Bileam dan akhirnya Bileam ya mau juga untuk mengikuti anjuran mau mengutuk bangsa Israel. Nah, ini ya. Jadi ini seorang yang bernama Bileam, adik-adik bisa lihat ya. Dia menunggang atau menaiki apa? Keledai tunggangannya ya. Nah, ketika bersama dengan dua orang pembantunya ya, mereka mulai masuk ke tanah tempat bangsa Israel ada berdiam di tempat itu ya. Kemudian keledai Bileam ini tiba-tiba berhenti ya. Nah, kenapa berhenti? Adik-adik lihat ya bagian yang kedua ini ya. Ketika berhenti karena keledai ini bisa melihat dengan dia punya mata sendiri bahwa dia melihat apa ini? Siapa yang tahu adik-adik? Ya betul, yaitu malaikat ya, dia melihat malaikat ya. Kemudian keledainya Bileam ini dia berhenti ya. Lalu Bileam dia bingung, wah keledai ini dia tidak pernah berhenti ya, tapi dia selalu seperti begini ya. Nah, adik-adik, ya kemudian si Bileam ini memakai tongkatnya memukul apa? Keledai ya. Dan kali kedua ketika Bileam dia mau supaya keledainya ini berjalan, maka keledainya melihat lagi yang kedua kali, yaitu malaikat lagi. Padahal keledainya tadi sudah menyimpang dari jalan ya, sudah menyimpang dari jalan. Jadi keledainya apa? Dia berpindah menuju ke ya dekat ladang-ladang berjalan. Tapi sampai di ladang si Bileam memukul lagi dengan tongkatnya. Dan akhirnya ya si keledai ini dia kembali di jalan ya. Tapi jalannya sempit. Jadi di sisi kanan dengan sisi kiri ada semacam tembok ya. Lalu keledai ini dia dipaksa untuk berjalan terus. Tapi kali ketiga, adik-adik bisa lihat ini ya. Kali ketiga keledai Bileam dia malah berhenti dan tidak mau ya, tidak mau berjalan lagi. Dia malah apa? Ya, istilahnya terduduk ya, dia terduduk ya, seperti itu. Dan akhirnya Bileam apa? Memukulnya lebih keras. Nah, ketika dipukulnya, maka Bileam kaget. Apa yang terjadi? Ya, ini ya. Bileam akhirnya kaget ketika si keledai Bileam berbicara kepada Bileam. Katanya begini, keledai Bileam bilang, "Mengapa engkau memukul aku sampai 3 kali? Selama engkau hidup, aku setia memberikan engkau tunggangan, ya. Kenapa engkau harus memukul aku?" Adik-adik, sebenarnya keledai Bileam ingin menyelamatkan siapa? Ingin menyelamatkan Bileam. Karena kalau saat itu Bileam menuju dengan keledainya di tempat di mana ada malaikat yang dengan pedang tadi, adik-adik bisa lihat ya, dengan pedang tadi ya, maka pastinya Bileam dan keledainya akan mati, ya. Tetapi keledai Bileam menyelamatkan Bileam. Nah, adik-adik yang terkasih, kemudian ketika Bileam mendengar keledai tadi berbicara, maka dia terheran-heran dan kemudian malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada si Bileam ya. Ini ya, malaikat Tuhan yang tadi menampakkan dirinya kepada Bileam dan berkata, "Bileam, engkau seharusnya mati, tetapi keledaimu ya menyimpang jalannya dan menyelamatkan engkau." Ya, kemudian Bileam dia apa? Bertobat. Dia bilang, "Terima kasih karena engkau masih mengampuni aku Tuhan," ya. Dan akhirnya Bileam dia tidak jadi mengutuk bangsa Israel, tetapi dia memberkati, ya. Nah, adik-adik yang terkasih, cerita tentang Bileam ini adalah cerita nyata. Ada seekor keledai yang adalah hewan bisa berbicara kepada manusia. Jadi itu semua
yang ada dalam Alkitab, ya Tuhan memberikan pengertian kepada Bileam untuk mengerti bahasa keledai, ya. Dan akhirnya Bileam dia menyadari kesalahannya, lalu dia tidak jadi mengutuk, ya, tetapi dia memberkati, ya, bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih, akhirnya bangsa Israel apa? Dia memberikan berkat bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel selamat dan bisa mengalahkan bangsa Moab, ya. Nah, adik-adik yang terkasih, cerita kita tadi, ya, Bapak ambil dalam kitab Bilangan yang ya, kita siapkan Alkitab. Yang sudah pegang Alkitab, lihat di Bilangan pasal 22, maaf, Bilangan pasal 22 ayat yang ke 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak akan baca, ya, untuk kita. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan kubiarkan keledai ini hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menantang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Ya, itu dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 32 sampai dengan 35 yang berjudul Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan. Ada yang terkasih, ya, firman Tuhan Bapak akan tutup, ya, dengan Roma pasal 12 ayat 14 yang berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sudah bisa ditangkap? Artinya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, jadi kesimpulan cerita kita di pagi ini, adik-adik, ya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, menjadi berkat bagi orang tua, bagi teman-teman, ya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan sebagai pembawa kebencian, ya, atau kutuk tadi, tapi kita membawa berkat, membawa damai bagi orang lain. Apalagi di masa seperti ini, kita harus menjadi pembawa damai, ya, kita harus lebih banyak membantu orang-orang yang berkesusahan, ya. Seperti itu adik-adik, ya, cerita firman Tuhan di pagi hari ini, ya. Semoga Tuhan yang punya firman, ya, memberkati kita semua, ya, dan adik-adik selalu menjaga kesehatan, ya, sehingga dapat menjadi berkat dan damai bagi semua orang. Tuhan berkati kita. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa, ya. Bapak akan berdoa, doa syafaat. Yang di rumah, ya, kita akan berdoa. Ingat, ya, sikap doa, tutup mata, lipat tangan, ya, yang baik, lalu kita akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami firman-Mu sebagai jalan kebenaran. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga cerita tentang Bileam dan keledainya yang sangat menakjubkan dapat kami resapi bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau dapat menggunakan apa saja, hewan-hewan atau apapun untuk menegur manusia. Bahkan ketika kami bangun pagi, kami mendengar suara kicauan burung, disitulah kami selalu mengucap syukur karena Engkau selalu memberikan kami hari yang baik untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami sebagai anak sekolah minggu juga dapat berhikmat di tengah-tengah wabah bencana virus corona ini Tuhan. Sehingga kami dapat menjaga diri, memakai masker,
menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan baik. Berkati orang tua kami, berkati kakak pengasuh, berkati teman-teman kami, dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Victor. Untuk meresponi firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Victor, mari kita menyanyikan lagu yang berkata, "Saya senang berdoa." Kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari adik-adik semua siapkan hati, kita akan menyanyikan lagu Bapa terima kasih, dan adik-adik semua dalam sikap berdoa. Satu, dua, tiga. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu semuanya.